itu jelas-jelas haram, haram mutlak, kata orang yang belajar satu hadis doa. Kalau gitu, 4 imam mazhab itu mungkin cuma hafal satu hadis aja ya? Yang dimaksud di kelompok Anda, saudaraku. Karena kelompok Anda hanya membaca satu hadis, satu ayat, kemudian menghukumi seenak jidatnya. Itu asumsi Anda. Jadi orang yang tidak sependapat dengan Anda adu dengan Al-Quran, Anda adu dengan Imam Syafi'i. Atau bahkan mungkin belajarnya cuma lewat Google. Itu konsletnya Anda. Zaman Imam Syafi'i tidak kenal dengan Google, saudaraku. Ibnu Qayyim rahimahullah yang jauh sekali hidupnya dari musik dan lembut sekali hati beliau, mungkin cuma hafal satu hadis aja. Ya. Ketika dia kepepet, tidak punya argumentasi, maka orang yang tidak sependapat dengan dia itu diadu dengan ulama yang menentang mereka, menentang kelompok mereka, mereka adu dengan ulama, mereka adu dengan Nabi. Juga yang mengharamkan secara mutlak. Mungkin beliau cuma hafal satu hadis ya. Itu cuman asumsi Anda. Yang dimaksud oleh Gus tadi adalah kelompok Anda. Kelompok Anda hanya hafal satu hadis, hanya hafal satu ayat Al-Quran, kemudian menghukumi musik itu haram. Kalian memahami Al-Quran dan Sunnah secara tekstual saja, tidak dijabarkan secara luas. Nabi bersabda dalam hadisnya itu, yaqra'unal Qur'ana yujawizu tarakihim. Dari orang-orang Wahabi itu membaca Al-Quran tidak melalui tenggorokannya. Artinya tidak dipikir, tidak dicerna dengan baik. Memahami Al-Quran tidak berdasarkan ilmu yang cukup untuk memahami Al-Quran. Hanya dengan terjemahan sudah berani mengeluarkan sebuah hukum, kemudian pendapatnya itu dipaksakan agar Anda yang kacau, Anda dengan kelompok Anda yang kacau. Salah satu contoh manusia yang seringkali ngaku-ngaku bermadhab, seringkali ngaku-ngaku pengikutnya Imam Syafi'i, tapi giliran masalah musik dibuang madhabnya. Bukan dibuang begitu, bro. Lama itu berbeda pendapat dalam masalah musik ini, ya. Ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan, ada yang tidak mengharamkan secara mutlak, ada yang tidak menghalalkan secara mutlak. Apa yang Anda sampaikan ini hanya berdasarkan doktrin dari Ustadz Anda. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Anda itu Anda telan mentah-mentah, ya. Coba digaji, baca kitab-kitab fikih. Kalau hanya baca-baca di buku, baca-baca di Google, jangan dibuat bantahan, saudaraku. Tidak relevan. Ini, saudaraku. Jadi orang-orang Wahabi ketika dia tidak punya argumen, ya orang yang tidak sependapat dengan mereka, mesti mereka itu dihukumi sembarang, sudah ya. Ini diadu dengan Imam Syafi'i, dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya seperti ini. Contoh orang yang tak berilmu, cuman sok-sokan. Dia mungkin hanya belajarnya di daurah-daurah saja, mungkin baca-baca ke buku terjemahan, kemudian tampil di YouTube, sok yes, sok jago, sok berilmu, ya artinya seperti ini. Ya, ini salah satu bocil ya, yang tak berilmu, sama yang kemarinnya dengan yang menghina kitab taklim itu. Belajar, bro, belajar berguru yang benar. Tinggalkan guru-guru yang berjidat angus itu. Belajar pada guru yang benar. Belajar guru yang keilmuannya itu tidak kocar-kacir, yang tidak campur aduk keilmuannya itu. Demikian sanggahan dari saya, saudaraku. Semoga Anda oleh Allah diberi hidayah, sehingga Anda itu menjadi muslim yang sejati, muslim yang soleh, yang tidak hanya memaksakan pendapatnya agar dipakai orang lain. Jauhi mereka,
yang hanya merasa sunnah, merasa paling sunnah, tapi ternyata mereka itu adalah merusak sunnah itu sendiri. Yang merasa paling sunnah tapi pada faktanya merusak sunnah, merusak Al-Quran, merusak sunnah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.